untuk berdakwah kepada orang Jepang ataupun kepada non Islam itu kita tidak perlu banyak ngomong seperti itu. Dengan apa? Dengan berakhlak seperti itu. Jadi saya waktu pertama awal-awal ke Jepang itu bekerja di suatu restoran itu. Lalu ketika di restoran itu waktu maghrib ya. Waktu saya kerjaan di situ mencuci piring ya, cuci piring. Lalu karena waktu maghrib saya mengambil itikat ketika waktu sholat saya harus sholat seperti itu, walaupun di Jepang. Dan ketika pada saat itu saya tinggalkan kerjaan saya sholat di bawah seperti itu. Lalu dipanggil sama leader saya, kamu kenapa kamu ke bawah seperti itu? Kamu meninggalkan pekerjaan kamu? Mohon maaf, saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai Islam, yaitu untuk sholat seperti itu. Lalu hari berikutnya ketika waktu masuk maghrib lagi saya tinggalkan, ternyata saya menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Ketika saya kembali ke tempat kerja, ternyata yang mengerjakan itu leader saya ternyata. Kenapa? Karena mereka respect pada kita, apalagi kalau kerja kita bagus seperti itu. Betul, digantikan sementara seperti itu. Lalu alhamdulillah dengan begitu saya ulangi terus, mau kerjaan sibuk atau tidak, saya terus begitu. Dan alhamdulillah leader saya, bos saya itu malah dia malah memberitahu, jadi Sam, waktunya ibadah katanya, waktu sholat seperti dia kata dia tuh. Iya. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang insya Allah yang 11 ya, gitu, 11. Dan nanti malam tarawihnya ke-12 kita masih posisi berada di Masjid Nurul Hidayah. Kita kedatangan tamu dari apa ini Bang? Dari Japan Award Foundation. Japan Award Foundation. Nah, dari Jepang. Oh, jauh-jauh dari Jepang. Kita kedatangan tamu. Mungkin kalau dari Jepang itu kita naik pesawat, bukan naik kereta ya. Gitu. Boleh perkenalkan Abang dari ujung? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jody Salahuddin Akbar. Di sini suatu sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta yang memang sudah bersahabat lama dengan Ustadz Dedi, saya Yasin, satu lagi Sensei saya Sato. Beliau adalah aktivis dakwah di Jepang, para pengurus kegiatan dakwah di Jepang. Ustadz Dedi, beliau memang asli Jawa Barat ya, tapi lama tinggal di Jepang, sehingga dari wajahnya saja pun sudah berubah ya? Dari Jepang ya. Udah berubah. Beliau merupakan wakil ketua dari Japan Award Foundation, salah satu kegiatan dakwah di Shizuoka di Jepang, di daerah provinsi ya, dan prefektur ya Shizuoka. Dan satu lagi ada Sheikh Yasin, beliau presiden dari Japan Award Foundation. Beliau merupakan keturunan Maroko, tetapi berwarga negara Jepang, karena istrinya juga orang Jepang. Jadi insya Allah bisa berbahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab juga ya. Bahasa Indonesianya sedikit-sedikit ya. Tafadhol, silakan. Ustadz mau nanya nih, terutama kepada tamu spesial kita ya. Bagaimana perkembangan Islam di Jepang, terutama kan tahun belakangan ini kayaknya makin banyak masjid dibangun di Jepang gitu, Ustadz. Tafadhol, silakan, Ustadz. Terjemahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. First of all, I would like to thank the people of Indonesia for being so generous, and especially the people of this masjid for their welcoming and for their arrangement and for being so supportive. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you insyaAllah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia dan juga para DKM Masjid Nurul Hidayah yang telah berbaik hati untuk menyambut kami secara hangat di masjid ini dan juga masyarakat Indonesia pada khususnya. The beauty of Islam is that someone like me who was born in Morocco with brother Didi who was born in Indonesia and the people from Indonesia and brother Sato from Japan, we work together just for the La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Keindahan dari Islam adalah seperti saya yang lahir dari Maroko, Ustadz Dedi yang lahir di Indonesia, orang-orang Indonesia di sini, Sensei Said Sato yang lahir di Jepang, yang semuanya bersatu dalam satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And Allah subhanahu wa ta'ala puts ukhuwah in our hearts. When you meet a Muslim
brother or sister for the first time, you feel like you've known them for a long time. Dan Allah Subhanahu wa taala menaruh ukhuwah, jiwa persatuan di antara kami semua, sehingga bagi kami semua yang mungkin tidak mengenal lama tapi begitu kenal sudah seperti saudara yang sudah kenal sangat lama. So I feel at home being at this masjid. Saya merasa saya berada di rumah ketika saya berada dalam masjid ini. So please make dua for us and support us inshallah. Dan berikanlah doa untuk kami semua di sini dan dukung kami semua di sini. Jazakumullah khair, terima kasih. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Terima kasih. Nah, ini Ustaz, kan kalau Ini kan kita perkembangan Islam itu di Jepang itu saya lihat di media-media kan pesat ya gitu, terutama salah satu dari pendakwah kita juga ada Ustaz Fatih Karim membangun masjid gitu. Nah, bagaimana respon dari warga masyarakat Jepang tersendiri tentang Islam gitu, Ustaz? tadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hari ke hari peningkatan muslim di Jepang itu luar biasa. Ini tentunya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kami sebagai pionir-pionir untuk berdakwah seperti itu. Untuk bagaimana pendapat orang Jepang sendiri terhadap Islam sendiri, memang kalau zaman dulu waktu saya datang 2003 itu Islam itu ketika masuk melalui media, sehingga orang Jepang itu terkenal dengan tertutup ya, sehingga kalau ada informasi ke negara mereka akan filter dulu seperti apa, dan yang ditayangkan di media nasional mereka itu adalah yang sudah terfilter dan berbahasa Jepang, langsung di translate, betul seperti itu. Jadi tidak ada langsung, kalau media kita langsung bahasa Inggris tidak ada, jadi mereka tuh langsung ditranslate dulu ke dalam bahasa Jepang seperti itu, dan betul dicerna dulu. Nah, jadi ketika tahun 2003 itu Jepang itu tahunya kalau Islam itu adalah menakutkan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kami termasuk saya sendiri datang ke Jepang, lalu seperti baginda Nabi Muhammad SAW bahwa untuk berdakwah kepada orang Jepang ataupun kepada non Islam itu kita tidak perlu banyak ngomong seperti itu. Dengan Dengan berakhlak seperti itu. Jadi saya waktu pertama awal-awal ke Jepang itu bekerja di suatu restoran itu. Lalu ketika di restoran itu waktu maghrib ya. Waktu saya kerjaan di situ mencuci piring ya, cuci piring. Lalu karena waktu maghrib saya mengambil itikad. Ketika waktu sholat, saya harus sholat seperti itu, walaupun di Jepang. Dan ketika pada saat itu saya tinggalkan kerjaan saya sholat di bawah seperti itu. Lalu dipanggil sama leader saya, kenapa kamu ke bawah seperti itu? Kamu meninggalkan pekerjaan kamu? Mohon maaf, saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai Islam, yaitu untuk sholat seperti itu. Lalu hari berikutnya ketika waktu masuk maghrib lagi, saya tinggalkan, ternyata saya menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Ketika saya kembali ke tempat kerja, ternyata yang mengerjakan itu leader saya ternyata. Kenapa? Karena mereka tuh respect pada kita, apalagi kalau kerja kita bagus seperti itu. Betul, digantikan sementara seperti itu. Lalu alhamdulillah dengan begitu saya ulangi terus, mau kerjaan sibuk atau tidak, saya terus begitu, dan alhamdulillah leader saya, bos saya itu malah dia malah memberitahu, jadi disang waktunya ibadah katanya, waktu sholat seperti dia kata dia tuh. Iya. Padahal memberitahu, saya kan tahu kan kalau hari libur itu kerjaan banyak kan mencuci piring seperti itu. Ternyata yang dikasih tahu sama leader saya, udah kamu pergi aja sholat, biar saya ngerjain seperti itu. Jadi itu salah satu respect orang Jepang ya dengan perjalanan waktu seperti itu. Jadi ketika mulai bergaul dengan orang Jepang, bahwa saya orang Islam, saya ketika ada pertemuan dengan mereka, istilahnya untuk memperkenalkan diri, ketika ditanya makan apa, saya tidak makan babi, saya tidak minum alkohol seperti itu. Lalu mereka pun menghargai kita dengan tidak, ya apa ya yang bisa dimakan seperti itu. Akhirnya hanya ikan seperti itu ya. Alhamdulillah seperti itu. Ketika saya menjaga itu,
mereka mengajak kepada, oh kalau di desa itu nggak makan yang babi, nggak minum alkohol, akhirnya dibawa ke tempatnya yang tidak berbau babi itu tadi, yang halal-halal seperti itu. Kadang mereka juga ketika saya puasa itu mereka tuh menyediakan waktu ya, ketika waktunya dia bisa mau jika katanya waktu kamu harus ini dulu, gak apa-apa, kerjaan tinggalkannya dulu aja, seperti itu katanya. Dikasih waktu untuk berbuka puasa seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan waktu, ya ternyata ketika melihat kami bermuamalah dengan mereka, kegiatan bersama seperti itu, mereka melihat, oh ternyata apa yang di frame oleh media itu ternyata salah seperti itu. Banyak dari kita diskusi sama mahasiswa S1, S2, S3 sampai profesor sendiri, itu mereka mulai terbuka ketika mulai berinteraksi dengan kita seperti itu. Termasuk dengan Ramadan sendiri ya, kita undang mereka untuk makan seperti itu. Nah, Ustaz, saya mau ada pertanyaan yang mungkin agak menggelitik ya. Ya, oke. Mungkin orang Jepang itu kan mungkin belum Islam. Iya. Ada nggak pas mereka belum Islam tapi coba ikut-ikutan puasa? Banyak. Jadi mereka kadang-kadang ikut puasa. Ya gitu. Ini juga ada pengalaman punya teman non Muslim gitu. Ya. Mereka coba-coba ikut puasa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya maghrib itu mereka ikut masjid. Betul. Nah, di Jepang ada nggak kayak gitu? Nah betul. Jadi banyak kita kasus seperti itu. Contohnya salah satu mahasiswa ya, dia mahasiswa satu universitas. Jadi dia tuh berteman dengan orang Indonesia dan Muslim di situ, dan dia tahu kalau teman itu Islam seperti itu. Kalau misalnya sholat dia lihat gitu, terus juga kalau puasa seperti apa, misalnya harus tidak boleh makan seperti itu. Jadi orang Jepang ini ikut, kalau pas waktu sholat dia ikut sholat, walaupun misalnya dia tidak wudu ya, tidak wudu ikut sholat, ikut gerakan, ikut-ikutan, betul. Kalau puasa dia ikut puasa, nggak makan seperti itu. Dan juga ada orang Jepang yang misalnya dia mahasiswa itu saya ingin mencoba ini puasa seperti apa. Dia dia puasa seharian itu sampai mengikuti. Misalnya puasanya hari Minggu aja misalnya, ketika ada agenda gitu kan, dia juga puasa dari subuh misalnya sampai ke maghrib, dia nggak makan sama sekali seperti itu. Lalu ketika kita buka, cenah, kata dia tuh ini luar biasa sekali ternyata, betul, girang. Ketika saya tidak bisa makan dalam satu hari, saya memikirkan bagaimana orang-orang yang kelaparan, kata dia tuh. Bagaimana orang-orang yang tidak punya makanan. Dia berpikir seperti itu. Oh ternyata saya bisa membaca ternyata hikmah orang-orang Islam dalam berpuasa itu adalah untuk menyamakan derajat ketika dengan orang-orang yang tidak punya makanan, yang bimbo, kalau kami bimbo itu adalah orang miskin ya. Seperti itu. Jadi dia mempunyai hikmah seperti itu. Jadi orang Jepang itu merasakan empati tersendiri. Betul, empati sendiri. Ada kesan, Ya. puasa itu kayak begini gitu. Betul. Kalau nggak makan kayak gini gitu. Jadi ada orang yang mungkin nggak seberuntung mereka, yang makan sehari 3 kali. Terus kedua, ada mereka yang sehari aja cuma sekali. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana pesan-pesan untuk anak-anak muda di Indonesia sendiri, Ustaz? Sekarang ini kan saya lihat agak jauh dari masjid. Mereka sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan TikTokan, Instagram dan segala macamnya gitu. Dan sekarang orang tuh lebih kalau mau mengaji tuh lihat tokoh, bukan lihat apa yang diajarkan gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim kepada para pemuda, pemudi harapan bangsa, bahwa patut kita sadari bahwa kita adalah pemuda yang insya Allah yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasulullah SAW kepada kita. Kami di Jepang itu untuk ke masjid itu harus harus naik kereta dulu. Dari naik kereta setengah jam itu kamu harus jalan 25 menit. Jadi untuk ke masjid untuk sholat itu kami berjalan 1 jam seperti itu. Dan banyak teman-teman kami itu di sana itu tidak punya kendaraan. Untuk sholat subuh berjamaah itu mereka harus menginap. Jadi untuk sholat subuh berikutnya itu mereka harus menginap dari semalam seperti itu. Terus untuk subuhan seperti itu. Dan banyak teman-teman yang di sana tuh ada pelajar, ada pekerja, ada perawat, ada maximeri juga ada di situ. Mereka untuk untuk belajar Islam itu mereka harus merapatkan barisan di sana itu. Mereka harus datang ke masjid. Lalu kami itu sering mengadakan kegiatan di masjid, misalnya malam minggu kita kumpul. Gak banyak soal
materi, yang penting kita share tentang kehidupan. Gimana? Ya pengalaman itu. Gimana kamu di tempat kerja? Aduh, saya sama leader saya nggak boleh sholat seperti itu. Itu jadi saling share kita itu di situ. Saling share bagaimana Ya, ajan solusinya, curhat, betul ajaran curhat solusinya. Dan sampai ada apa namanya? Dia tuh istilahnya tuh hijrah. Dulunya tuh dia pemabok. Dia tuh nggak pernah sholat. Tapi ketika satu saat dia tuh tersentuh dengan Islam ketika saya manggil namanya dia. Kita kenalan. Tapi waktu satu saat beberapa minggu kemudian saya ingat namanya, saya panggil namanya si Fulan misalnya. Dia tersentuh. Kok dia tahu nama saya seperti itu. Akhirnya dia besok-besoknya ikut saya ikutlah. Dari semenjak itu dia terus apa namanya tuh, dia malah mengajak teman-temannya istiqomah, betul. Jadi dalam waktu seminggu dia bekerja itu, dia membutuhkan cas untuk mengisi keimanan dia itu ke masjid. Jadi dia mengecas dalam satu minggu dia pergi ke masjid, dia itu mendengar curhat dari teman-temannya, mendengarkan tentang Quran atau agama, itu dia tuh jadi semangat. Yes, kalau untuk mengisi semangatnya dia harus ke masjid bertemu dengan teman-temannya. Dan alhamdulillah di masjid kami internasional, maksudnya kami berbasis kekeluargaan, maksudnya kami tidak mempermasalahkan ini yang paling berjasa untuk masjid kami adalah orang ini atau itu, tapi kami bagaimana membangkitkan sama-sama bahwa kita itu adalah sedang merantau di Jepang dan kita sama-sama Dan terima kasih untuk abang-abang ini. Salam.